Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini Tazkiyah Institute mempersembahkan Quantum Taqwa Series di kelas Amanah Khalifah. Materi pertama adalah cermin kolbu. Kita ketahui bersama bahwa seluruh kehidupan manusia di dunia adalah dalam kerugian bila kehidupannya tidak didasari iman dan perbuatan yang dilakukannya tidak berupa amal soleh, juga tidak saling menasihati atau memberi pelajaran dengan kebenaran dan kesabaran. Agar manusia tidak mengalami kerugian dalam menjalani kehidupannya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk ilahiyah berupa kitab Al-Quran dan mengutus Rasul untuk memberikan bimbingan iman dan amal soleh bagi kehidupan manusia, agar dalam proses perjalanan kehidupan manusia sesuai dengan petunjuk. Manusia perlu mengetahui apakah iman dalam perjalanan kehidupannya sudah benar dan dapat menghasilkan amal soleh atau belum. Untuk itu diperlukan alat ukur untuk mengetahui di mana tingkatan iman dan amal soleh manusia, sampai di mana tingkat ketakwaannya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ayat Al-Quran tersebut memberikan informasi bahwa dalam proses penyempurnaan penciptaan manusia, manusia diberi ruh atau jiwa, kemudian di dalam jiwa itu diilhami sistem operasi fujur dan takwa. Fujur merupakan potensi durhaka kepada Al-Khaliq atau pencipta yang harus dibersihkan agar tidak aktif mengendalikan amal perbuatan manusia. Sedangkan takwa merupakan potensi kepatuhan kepada Al-Khaliq yang harus selalu diaktifkan untuk mengendalikan semua amal ibadah manusia. Amal ibadah manusia yang didasari takwa inilah yang menghasilkan
amal soleh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Dan ketahuilah, pada setiap tubuh manusia ada segumpal darah yang apabila dia baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila dia rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah qalbu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa alat yang ada di dalam tubuh manusia yang dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengetahui sifat amal perbuatan manusia adalah qalbu. Secara fisik menunjuk pada jantung, namun dalam bahasa Indonesia diartikan dengan hati. Jadi amal perbuatan manusia ditentukan berdasar qalbu, bukan ditentukan berdasar pada apa yang tampak pada perbuatan tubuh manusia. Oleh karena itu, apa yang tampak secara fisik terlihat oleh manusia beramal soleh belum tentu benar-benar bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-8 dan penjelasan hadis di atas, akan dilakukan interpretasi menggunakan hasil penelitian dalam ilmu psikologi yang dilakukan oleh David R. Hawkins yang tertuang dalam 3 bukunya, yaitu Transcending the Level of Consciousness, Power versus Force, The Hidden Determinants of Human Behavior, Truth versus Falsehood, How to Tell the Difference. David R. Hawkins mengelompokkan tingkat kesadaran manusia ke dalam 17 level berdasar frekuensi pancaran gelombang emosi. 17 level kesadaran dimulai dari yang terendah 20 hingga 700 sampai 1000 dengan hitungan logaritma bukan desimal. Dari ke-17 level tersebut dikelompokkan dalam 2 kategori besar, yaitu kategori konstruktif, berdampak kebaikan pada diri sendiri, dan lingkungan. Kelompok dalam kategori ini berada di atas level 200. Sedangkan kelompok yang berada di bawah 200 termasuk dalam kategori destruktif, yaitu berdampak merusak diri sendiri dan lingkungan. Ajaran-ajaran yang sudah ada di dalam agama Islam akan disusun menjadi sebuah hierarki berdasar kesadaran dengan cara menginterpretasikan ajaran Islam tersebut menggunakan hasil penelitian psikolog Map of the Scale of the Consciousness atau peta tingkat kesadaran manusia David R. Hawkins, dengan pertimbangan bahwa fujur dan takwa merupakan amalan jiwa, sehingga ajaran tersebut dapat dikorelasikan dan ditafsirkan menggunakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, yaitu ilmu psikologi. Setelah itu dikaji kembali apakah hierarki yang disusun berdasar ilmu psikologi tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita perhatikan sekilas di dalam salah satu bukunya David R. Hawkins, Map of the Scale of Consciousness. Ini ditampilkan dari 200 sampai 1000. Di bawah kita lihat inilah level
of the trust, tingkatan-tingkatan kebenaran. Ketiga bukunya sebenarnya mencantumkan level-level ini, map of the scale of consciousness. Di peta ini David R. Hawkins mencantumkan level of falsehood atau tingkatan kepalsuan. Sedangkan di buku-buku yang lain disebutkan sama, map of the scale of consciousness ini, tetapi dikelompokkan dalam tingkat kebahagiaan. Jadi tingkat falsehood adalah tingkat kepalsuan. Sekarang mari kita coba lihat secara keseluruhan, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Meskipun tidak secara tepat bisa mewakili makna yang sebenarnya, kita satukan menjadi satu, yaitu dari level 20 sampai level 1000. 200 sampai 700 ada kelompok tingkatan kebenaran. Sedangkan 20 sampai 175 ada di tingkatan kepalsuan. Kita lihat sekilas di kolom emosi. Pada tingkatan 200 tercantum afirmasi, dimulai emosinya ada di tingkatan afirmasi. Kemudian di tingkatan 250 pada tingkatan kepercayaan. Kemudian 310 pada optimisme, 350 pada pengampunan, 400 pada pemahaman, dan seterusnya. Sedangkan 175 ke bawah, cemooh, 150 benci, 125 idaman, 100 kegelisahan, dan seterusnya. Nah, level ini nanti akan kita bahas, kita kaji, kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Di dalam map of the scale of the consciousness terdapat 17 level kesadaran. 8 level di kelompok falsehood atau kepalsuan, merusak, dan 9 level di kelompok trust atau kebenaran, membangun. 17 level tersebut dikorelasikan dengan ajaran-ajaran yang sudah ada di dalam Islam, akan digunakan untuk menyusun pengelompokan dan leveling atau tingkatan atau hierarki ajaran Islam. Kelompok falsehood digunakan untuk menafsirkan fujur dan fasad, sedangkan kelompok trust digunakan untuk menafsirkan kelompok takwa dan soleh. Susunan hierarki hasil interpretasi ajaran Islam menggunakan 17 level kesadaran manusia tersebut, kemudian diformulasikan dan dimodifikasi kembali untuk disesuaikan dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Formulasi dan modifikasi ini ditujukan untuk menyusun hierarki nilai kesadaran spiritual atau ketakwaan dalam ajaran Islam berdasar Al-Quran dan Sunnah. Susunan hierarki nilai kesadaran spiritual dalam ajaran Islam selanjutnya disebut sebagai cermin kolbu. Cermin kolbu ini bagi umat Islam dapat digunakan untuk bercermin dan melihat kondisi kolbunya sendiri, untuk mengetahui kolbunya berada di level nilai kesadaran spiritual berapa. Sekarang mari kita lihat susunan cermin kolbu di kolom takwa, karena di dalam surat Asy-Syams disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kolom ilham itu dikelompokkan jadi dua, yaitu takwa dan fujur. Di kelompok takwa, di kolom spiritual, pertama diawali dengan taubat, kemudian sabar, ikhlas, Islam, iman, ihsan, mahabbah, rahmah, ridho, hidayah, dan jannah. Sedangkan di kelompok fujur diawali dengan ananiyah, ghadab, syahwat,
khauf, huzn, tai'asu, fasik, zalim, kafir, hingga jahannam. Selanjutnya, cermin kolbu tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan pendekatan dan metode tazkiyatun nafs, agar ajaran Islam secara keseluruhan dapat dengan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Dengan pendekatan dan metode yang telah disusun dengan struktur dan sistem yang baik, seorang muslim dapat mengikuti program tazkiyatun nafs dengan mudah dan dapat mengetahui dirinya berada di level berapa. Setelah itu akan dapat dengan lebih mudah menempuh jalan untuk meningkatkan level kesadaran atau ketakwaan mereka. Program tazkiyatun nafs dihadirkan dalam bentuk paket kesatuan, channel YouTube Tazkiyah dan buku Quantum Taqwa Series. Program ini bertujuan untuk membantu memberikan bimbingan bagi masyarakat Islam agar dapat memahami dan meningkatkan ketakwaan melalui jalan tazkiyatun nafs atau jihad an-nafs secara mudah dan menyenangkan, agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman menyeluruh. Maka bagi yang menyaksikan YouTube ini sebaiknya membaca buku untuk mendapatkan penguatan dasar ilahiyah dan ilmiahnya. Demikian juga sebaliknya, pembaca buku juga sebaiknya menyaksikan channel YouTube ini untuk mendapatkan bimbingan pengalaman merasakan tingkat demi tingkat level kesadaran spiritual. Buku dan channel YouTube ini kami hadirkan untuk dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurai permasalahan yang sedang melanda negeri yang kita cintai ini. Negeri yang penduduknya mayoritas Muslim, agar penduduknya dapat memperoleh kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kedamaian, kemuliaan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan jalan takwa, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan diri dan memperbaiki diri. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hambanya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min walin. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Perubahan kondisi atau nasib umat Islam tidak dapat diperoleh dengan cara menuntut orang lain yang mau berubah untuk memperbaiki kondisi umat Islam, melainkan perubahan dan perbaikan harus dimulai dari perubahan nafs atau jiwa pada tiap pribadi umat Islam. Melalui program yang dibuat dengan pendekatan yang sistematis dan metode yang terstruktur, tiap pribadi muslim dapat melakukan tazkiyatun nafs secara mandiri hingga menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dengan semakin banyaknya pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memperbaiki kondisi umat Islam, akan dimuliakan dan dibukakan keberkahannya dari langit dan bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian pada akhir pertemuan ini, mari kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia, sesungguhnya Engkau sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Allahumma qaqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asyika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min yakinin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absorina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fid dinina wala taj'al dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu. Dan curahkanlah keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Berilah kenikmatan kami dengan pendengaran kami, penglihatan kami, serta kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu sebagai warisan dari kami, dan jadikan pembalasan atas orang yang mendolimi kami, dan tolonglah kami melawan orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami pada agama kami, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai impian kami terbesar.
serta pengetahuan kami yang tertinggi, serta jangan Engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.